saya nih, guru saya dan keluarganya. Om Murninya kelihatan. Ya. Kita ngobrol-ngobrol aja nih ya Bang ya. Sebelumnya mau memperkenalkan diri? Nggak usah. Ya usah ya. Sambil ngopi ya guys ya. Kalau sebenarnya kalau podcast itu kan sebenarnya mengobrol ya. Cuman biar ada obrolannya mungkin biar nggak terlalu kemana-mana, kita ngobrol lebih ke tema kekinian kali ya. Karena saya masih jadi saya ini kan masih di kalangan remaja mainnya. Itu banyak banget cerita atau kisah yang bahkan berujung ke bundir tuh. Bunuh diri. Yes. Ada keinginan sampai kayak gitu kan. Sampai yang terakhir juga ada yang curhat demikian. Ingin menghabisi nyawanya. Alasannya macam-macam. Alasannya ada yang memang kurang diperhatikan sama orang tuanya, atau melihat langsung orang tuanya itu berantem terus, akhirnya dia nggak keurus gitu kan, dan kadang-kadang diluapkan emosinya itu ke dianya langsung gitu. Nah itu kira-kira karena apa itu ya, kalau orang-orang depresi, atau sebutannya apa sih, depresi itu apa ya kalau secara psikologi tahu ini gimana? Ya, apapun namanya itu kan penyakit hati sebenarnya. Penyakit hati. Iya. Mau itu stimulusnya dari dalam ataupun dari luar, ya tetap aja yang namanya sakit, ya kan? Ya tapi kan itu pilihan. Segala stimulus itu mempengaruhi, iya, tapi kan nggak menentukan. Kesadaran kalau segala sesuatu kehendak bebas kita yang menentukan, atau yang biasa orang motivator atau apapun namanya itu sebutkan, itu proaktif, itu yang harus dibangun. Kalau misalnya tadi contohnya orang tuanya ribut terus, merasa nggak diperhatikan, kadang juga merasa dikorbankan, ya tetap aja Allah menciptakan diri kita kan ada alasannya. Ya masing-masing orang kan berbeda jalannya. Tinggal bagaimana manajemen dia untuk mengatasinya, kan itu yang paling penting. Bukankah dulu pernah ada kejadian seorang mahasiswa berprestasi cuman gara-gara biasa ranking 1 nggak jadi ranking 1 bunuh diri. Nah, kalau dilihat cuma sebenarnya itu yang jadi masalah. Ini selama ini anak dididiknya dengan cara apa? Pintar secara akademik tapi secara mental lemah, itu kan harus dibahas juga. Kenapa itu salah anak juga? Walaupun tetap kalau dia udah akil balik, maka pembangunan syariat itu atau pembangunan tanggung jawab itu sudah kena sama dia. Semua mempengaruhi tapi tidak menentukan. Konsep itu yang harus dipahami dulu. Kalau kita ya ini. iya makanya ini langsung dalam banget tentang bundir ya. Atau mungkin kita lebih ke sederhana dulu deh. Sebenarnya ini kan kalau kita ngomongin secara umum ya, apalagi di Indonesia gitu, pendidikan itu kayaknya ya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin data dan segala macam, memang kan secara pendidikan orang tua atau bahkan orang tuanya lagi itu kan mungkin nggak tinggi, dan informasi juga nggak terlalu banyak gitu kan. Kalau misalnya sekarang itu mulai banyak Bang yang memperhatikan mental health lah istilahnya. Kalau dulu kan orang tua dulu kan anak salah misalnya main pukul rotan atau apa gitu kan untuk menertibkan gitu. Itu sebenarnya pendidikan dalam yang antum tahu, pahamin secara Islam itu gimana itu untuk? Kalau aneh sih pakai prinsip yang per 7 tahun itu loh. 7 tahun pertama jadikannya bagaikan raja. 7 tahun kedua jadikan dia bagaikan tawanan. 7 tahun ketiga sebagai kawan, sahabat. Habis itu teman untuk mengambil keputusan. Tapi jangan salah artikan juga pada saat jadikan tawanan dengan pukulan.
yang harus lewat omongan dulu, habis itu peringatan. Pukulan juga pukulan yang mendidik. Pukulan dengan tangan kayak gini nih, itu berbeda dengan pukulan kayak gini. Tapi yang agak ditekuk, itu akan menemukan suara yang keras. Tapi tidak menyakitkan. Nah itu harus tahu, jangan asal gitu aja. Tapi memberikan efek jerah, tapi tidak membahayakan. Letaknya di mana? Itu kan harus di. Nah itu kadang-kadang nggak ngerti men, sabet-sabet aja. Tapi kayaknya sekarang udah jarang kayak gitu. Jarang. Udah jarang. Nah kalau itu di Jakarta Utara ada kasus itu, yang orang tua gara-gara anaknya diomelin sama Dibanting tetangga, sampai dibanting sampai meninggal. Saya lihat itu orang tua sakit. Nggak bisa kontrol diri. Ya orang kalau apa faktor dari luar datang bisa dipikirin, nggak dikembalikan lagi kepada yang punya hidup, ya kayak gitu. Kalau diteliti ada nggak korelasinya dengan kehidupan ekonominya? Nah, gimana, ada kali ya? Nggak ada. Banyak orang yang stres itu karena faktor ekonomi, dan itu umum loh. Tingkat perceraiannya 80% atau mayoritas itu persentasenya Karena ekonomi. faktor ekonomi. Tapi apakah karena faktor ekonomi manusia itu atau pasangan keluarga itu harus cerai? Ya enggak. Faktor ekonomi itu bisa diselesaikan dengan komunikasi dan ikhtiar. Ujung-ujungnya tapi ya syukur, ya sabar. Itu doang. Setelah ikhtiar ujungnya ya bersyukur atau bersabar. Ini tapi bersyukur itu kan kayak gini loh, Gi. Bersyukur, sabar. Itu kan kita menggunakan analisis otak ya. Menggantungkan ke otak. Kita harus bersyukur, bersabar. Itu di mulut. Ya. Tapi menciptakan dalam hati itu gimana? Nah, itu yang Jadi contoh gini dah. Banyak kan orang berdoa kan indah-indah kan? ya. Dan itu bisa diatur lewat kemampuan berpikir kita. Ya Allah, Engkau maha baik, Engkau maha pemurah, penyayang. Tapi artinya, kenapa gue harus kayak gini? Biarin ada yang sini-sini mau ngapain? Banyak yang rasanya hatinya sakit, tapi doanya masih tetap itu. Kalau aneh pribadi ya, tergantung orang lain mungkin bisa boleh aja ya berbeda pendapat. Maksudnya punya apa latar belakang keilmuan dan latar belakang pengalaman dan lingkungan yang berbeda menghasilkan apa kesimpulan yang berbeda juga. Iya. Kalau aneh pribadi, perasaan itu salah satu doa yang paling kuat dan paling jujur. Perasaan itu Doa yang paling kuat dan yang paling jujur. Contohnya kayak gini dah. Pada saat kita datang pulang, kita ketemu anak, hati kita bahagia dan itu jujur nggak dibuat-buat. Ente ketemu bos ente nih, ente udah dikasih apa job yang bertumpuk-tumpuk harus lembur. Tapi karena bos ketemu, ente masang muka cembetut atau muka ceria bahagia. ceria, tapi itu terpaksa. Nah itu kan terpaksa, hati kan belum tentu. Tapi pada saat kita ketemu anak, seneng, capek hilang, ya kan? Perasaan itu yang pertama, dan itu yang perlu dilatih. Oke, langsung aja cara melatihnya. Cara melatihnya, kayak contoh kasusnya gimana? Misalnya, ya langsung tadi. Atau ini deh, kena musibah. Misalnya motor hilang atau handphone dah hilang. Motor, handphone hilang. Tapi itu benda ya. Itu Kayaknya benda. kok kurang ini deh, kurang. Kalau misalnya seseorang yang dikasihi meninggal, Ente mau bertanya gimana aneh mengatasi anak aneh yang meninggal? enggak sih ke situ. Ya itu salah satu yang kasih. Maksudnya Kalau ditanya apakah aneh sedih? Aneh sedih banget. Hampir setiap kali mengingatnya sampai sekarang pun aneh menangis. pasti ya sedih, pasti kan. Itu secara perasaan aneh sedih. Secara logika pikiran aneh tahu itu sebenarnya apa hadiah yang dibungkus dengan derita atau hadiah indah yang dibungkus dengan kepedihan.
Terus bagaimana cara mengatasi kesedihan itu? Masing-masing orang punya caranya, karena masing-masing punya cara untuk mendekatkan diri, menenangkan diri. Kalau Ane punya cara, ya kalau kita dekat sama Allah dalam arti berzikir, yang Ane tahu cuma zikir doang. Ya pada saat Ane sedih itu, sedih, berurai mata, ada lagi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi bukan di mulut, bukan di pikiran, dibawain ke hati gitu. Dan itu harus dilatih. Nah, iya, untuk orang yang full logis gitu kan, itu kan kayaknya agak kayak nggak segampang itu deh. Apa Emang nggak segampang itu, tapi nggak sesulit itu, tergantung orangnya. Kalau dibilang logis, Ane pribadi orang yang logis. Ane dari SMA itu orang yang sudah memahami logika ilmiah, menemukan masalah, mengumpulkan data, membuat hipotesis, menguji hipotesis, mencari kesimpulan. Kalau nggak sesuai harapan, kumpulkan data lagi, ulang lagi tuh ya? ulang lagi. Di kampus juga Ane memakai kaidah seperti itu. Ya tapi kan memang harus dilatih. Ya. Harus dilatih. Nah, latihan tiap orang itu beda-beda. Waktunya, hasilnya. Kadang ya, makanya mungkin kolerasinya ini gak sih, kayak kan ada tuh ya, ini ya, seingat saya sih hadis ya, yang tentang jika Allah mencintai suatu kaum tuh Allah bakal nguji. Nah itu kadang kan nggak masuk logis tuh. Kok kalau cinta kok malah dikasih ujian gitu? Itu apakah justru ujian itu yang akhirnya ngebuat dia kuat atau gimana? Ya ujian itu kan emang kalau hidup manusia semuanya ada, bro. Keniscayaan. Bukan, itu kepastian sampai nanti Kepastian. meninggal. Nah, kaya itu ujian loh. Miskin juga ujian. Kaya belum tentu bahagia, miskin belum tentu menderita. Tapi syukur dan sabar itu mutlak kuncinya. Orang kaya yang nggak bersyukur itu perasaannya miskin terus sampai korupsi, bayangin tuh. Contoh kasus yang tertinggi saat ini itu Antam, pemalsuan emas Antam, walaupun itu yang dibilang apa sertifikasinya ya, itu kan general manajernya. Kurang kaya apa coba general manajer Antam? Minimal udah berkecukupan. Iya. Tapi bersyukur nggak? Aneh nggak yakin dia bersyukur. Karena kalau dia bersyukur dia nggak perlu melakukan perbuatan yang kayak gitu. Berarti syukur itu bisa ditakar, maksudnya bisa ketahuan. Contoh gini dah, gini. Ini penting nih. Nah iya makanya. Aneh nih, Ya. aneh nih. Orang yang secara ekonomi sederhana, tiba-tiba ada yang ngasih uang 100 juta. Kalau dibikin skala 1 sampai 100%, tingkat kebahagiaan Ane pada saat mendapatkan 100 juta misalnya di angka 80% kebahagiaan Ane. Orang yang di bawah Ane serta ekonominya yang tidak terbiasa menemukan uang seperti itu atau belum pernah, mungkin pada saat menemukan uang 1 juta itu pun strata kebahagiaannya sama seperti Ane mendapatkan 80% nilai persentase kebahagiaan. Sekarang bandingkan, itu si general manager Antam bisa jadi 100 juta yang ditemukan sama Ane atau 1 juta yang ditemukan sama orang yang tadi Ane sebutkan itu yang menghasilkan kebahagiaan senilai 80% di Ane dan dia. Bisa jadi di Antam itu, di manajer Antam itu cuma 0,5%, makanya dia harus korupsi lagi. Kalau ente menilai takaran kebahagiaan itu lewat materi, ya kejebak. Gua akan bahagia pada saat gue sudah kaya. Gua akan nikah pada saat gue udah punya duit. Gua akan bahagia pada saat gue bisa punya mobil. Jadi bahagia butuh syarat. Kalau kayak gitu, kalau kayak gitu. Emang pada saat pulang ke rumah punya syarat. Aneh nih, gue nih bakal bahagia kalau anak gue gitu. Enggak. Tapi gue assalamualaikum, anak lagi berantem segala macem. Tapi ngeliat anak udah seneng aja. Begitu pula pada saat kita ngeliat orang yang kita nggak demen. Seenak-enaknya kita makan. Kalau anak zaman sekarang, seenak-enaknya makan. Tapi tiba-tiba ada mantan, terus aja gimana? Apalagi mantannya ganti orang lain yang lebih keren dari kita. Buanglah mantan pada tempatnya. Itu kalau istilah anak sekarang nih. Istilah anak sekarang. Oh. Iya Cica. Nah, balik lagi nih, berarti artinya ditentukan oleh syukur dan sabar. Nah, kalau sabar
sabar itu di semua aspek kehidupan, dan itu memang harus dilatih. Pada saat Anda berkata seperti ini pun Anda belum tentu seperti yang Anda ucapkan, tapi kan sebenarnya kita berikhtiar untuk melatihnya. Dan tingkat sabar orang itu kan beda-beda. Ada orang yang bersabar pada saat kehilangan 1 juta, tapi pada saat kehilangan 100 juta stres, depresi, bahkan ada yang gila. Tapi kalau sabar itu kan di awal, yaitu yang punya Allah misalnya. Hati-hati. Orang memahami. Jadi kalau Anda memahami, syukur dan sabar itu dilatih. Dari ini wawancara seperti ini terlihat indah segala macam, tapi kuncinya itu di latihan dan bisa kita rasakan sendiri. Benar nggak kita udah bersabar? Pada saat kita bersabar bilang saya bersabar, tapi hati mengumpat kan nggak ada yang tahu. Nah itu apa ya, melatih kesadaran dirinya itu gimana? Apa perlu gak sih orang memahami definisi dulu? Kan tiap orang kan Itu beda-beda. fitrah, Ki. Fitrah. Contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini nih, kita melatih pada saat misalnya lagi sedih ya. Terkadang kita melihat kita merasa sedih karena salah nyari pembanding. Sedih karena salah Nyari pembanding. Kenapa sih dia hidupnya enak banget? Ya lu salah jadi pembanding. Oh gitu. Kenapa nggak lu lihat yang lebih menderita dari lu? Kalau konteksnya dalam arti harus bersabar ya. Tapi kalau konteksnya dalam arti bersyukur, Masya Allah, ini orang pintar banget nih. Jadikan motivasi untuk ngejar. Iya. Tinggal konteksnya mau ditaruh di mana nih syukur sama sabar nih. Tapi hasil akhirnya itu kebijakan Allah. Dan itu pasti baik buat kita. Terlepas dari kita memahami saat ini atau enggak. Terlepas saat ini kita memahami atau enggak. Iya, dan situ dituntut husnuzon, prasangka baik sama Allah. Maksudnya gini, orang itu bisa, kalau orang Betawi enggak itu apa, sadar ya. Sadar diri. Nah sadarnya itu beda-beda ya. Ada Beda-beda. orang yang tahu ilmu ini udah lama sebenarnya gitu. Tahu, Oh. paham, sama apa ya? Jadi gini, contohnya gini. Anggap ini gula. Kita belajar gula itu rasanya manis. Oke. Semua orang mengetahui gula itu manis. Tapi buat orang yang tidak mengetahui dan belum pernah mencicipi gula, tapi membaca lewat definisi buku, dia tahu gula itu manis. Dari mana? Dari buku. Oke, pengetahuan itu. Pengetahuan. Lalu diminum nih gula. Ternyata bener manis. Dirasain berarti. Dia dirasain. Jadi yakin. Makin dalam lagi ternyata gula ada lagi tuh tingkatannya. Kalau nggak salah brick tuh. 1 brick, 7 brick, 8 brick, sampai 17 brick. Beda lagi tingkatannya itu. Jadi makin dalam, nggak ada akan putusnya nanti pada saat kita meninggal pemahaman itu. Artinya memang balik lagi ke tiap orang itu episode masing-masing itu punya apa, setiap orang punya episode masing-masing berarti kan. Setiap orang punya episode masing-masing. Setiap orang punya jalan masing-masing. Tapi rambu-rambu itu selalu sama. Dan itu bentuknya syariat. Nah, syariat itu bisa dipelajari. Yaitu ilmu fikih segala macam. Tapi pada saat dijalani dan dirasakan, itu udah mulai pendalaman. Contohnya rasa syukur, orang semua bisa baca. Bersyukur itu definisinya ini. Betul gitu Tapi maksudnya. jalan ini gimana? Nah, artinya dari perjalanan kehidupan dia sendiri kan. Iya. Tiap orang beda-beda. Momen ini itu beda-beda. Oh ternyata begini rasanya syukur gitu. Atau gimana? Jadi gini. Contoh yang kasus terbaru dah. Nanti belum ada kasih lihat yang Ican bongkak terus keluar nanas sampai 15 menit lalu kempes. Aneh sama istirahat itu bingung nih gimana ini si Ican nih gaya hidupnya kalau lagi nggak diawasin sama teman-temannya jajannya nggak terkendali. Terus tiba-tiba kena di gitu. Kita akhirnya konsultasi itu. Akhirnya ketemu sama komunitas dokter autofagi. Dapat ilmu baru tuh, ilmu autofagi. Kita pelajari. Endingnya kita ikuti programnya. Kamis pekan kemarin atau pekan kemarin itu pecah 15 menit itu wadahnya
lalu kempes dan sekarang dapat normal. Tapi di balik itu ini yang tadinya kita pusing nih gimana sih Ican nih. Gimana kita dulu pusing dengan jalannya Ican, sekarang udah gak pusing lagi. Setelah diet autopagi Ican itu, sekarang dia setiap makan yang berpengawet, berperasa, tubuhnya nolak. Nolaknya maksudnya? Contohnya dia makan saus Ah, saus yang ada di pasaran, itu langsung mencret. oh gitu langsung. Tapi kalau yang dimasak oleh uminya itu, uminya nggak pakai penyedap segala macam, atau ditakarnya yang kategori aman, definisi apa batasan dari dokter itu nggak jadi masalah. Yang tadinya kita anggap musibah, ternyata menyelesaikan solusi yang selama ini kita pikirkan. Oh, makanan yang amburadul, maksudnya jajanan yang asal. Karena kan geng dia kan geng bolang nih, kita kontrolnya agak susah, ini tahu sendiri kan. Tapi setelah kasus ini, kita nggak perlu wanti-wanti, jangan jajan ini, dia udah tahu konsekuensinya. Habis makan langsung. Iya. Ada ini. Padahal tadinya pada saat dia kena musibah itu bengkak. Oh pusing tuh, maksudnya. Kita ini gimana solusinya nyarinya itu? Ya tapi ternyata kan Allah tuh cara Allah ngasih training ke Ican untuk Langsung ya. iya. Dan itu kan selama ini kita cari. Iya. Berarti harus salah satunya ada apa? Hikmah atau gimana? Sebutannya apa sih? Kesadaran atau gimana? Apa ya? Karena kan ada juga ya orang yang berulang-ulang dapat kekeliruan yang sama atau kesalahan yang sama, tapi dia tuh nggak Ya, itu beda. sadar. Kan kalau gayanya kagak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Nah, Jangan samakan kebebasan kita memilih lalu dianggap itu suatu takdir, ya jangan. Jadi kan ibaratnya kayak gini, kayak Umar bin Khattab infeksi ke suatu kaum tersebut kena wabah, lalu dia memutar tidak jadi ke kaum tersebut. iya. Dikomplain oleh sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menghindari takdir Allah? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung berkata, iya aku menghindari takdir Allah untuk menuju takdir Allah yang lain. Itu cerita yang dapat SMP kelas 1. Itu aneh puas banget itu menjawab semua pertanyaan aneh itu dari kecil. Artinya itu pilihan, Jadi sesuatu yang bisa dipilih. ibarat kata tuh kalau di matematika ada permutasi sama kombinatorika gitu. Tapi ujungnya dimanapun yang kita pilih takdir Allah menanti. Dan Allah kasih kita kebebasan berpikir, dipandu oleh syariat, memilih yang mana. Oke. Oh baik. Stop dulu.